alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih telah memberikan prasarana untuk kami sehingga kami tetap bisa mengikuti kajian pada siang hari ini meskipun keadaannya belum kondusif. Yang kami hormati Ustadz Eko Suryadin Zain, LCMA, yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Salam kenal dari kami dan selamat bergabung untuk memberikan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya, serta tausiah-tausiahnya. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian madrasah perantau online, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian pada siang hari ini. Segala puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara alam semesta yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat rezeki. Sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara rutinan kajian madrasah perantau online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Amin ya Allah ya Amin. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, pemberian materi oleh Ustadz Eko Suryadin Zain, LCMA. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka kajian ini dengan membaca basmalah dan ummul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudari Ibu Sumarni. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafshihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'samas karabihi anfusahum yakfuru bima anzalallah baqiyan ayyunazilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi waba'u bighadatin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina
بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan pahala bagi yang membaca dan mendengarkan, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya bagi kita semua di dalam kubur dan di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like fanpage FB-nya Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Eko Suryadin Zain, LCMA, dengan materi hadis Arba'in, mencintai seperti mencintai diri sendiri. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Halo? Iya, Mbak. Iya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kesempatan dan memberikan kepada rekan-rekan semuanya kesempatan pula untuk bersilaturahim meskipun via daring. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, agenda yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan rahmat-rahmatnya yang lain kepada kita semuanya. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan untuk baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab
Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadisnya 13. Selain di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain juga menukil hadis ini di dalam kitab beliau yang lain, yakni di kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan hadis ini sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hadis nomor 183 di bab nomor 22 babun fin nasihah. Bab khusus yang membahas tentang nasihat. Kemudian selain itu beliau juga menyebutkannya di hadis nomor 236 pada bab nomor 27 babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani huquqihim. Bab yang membahas tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka. Nah, ini sekilas tentang hadis yang akan kita bahas, mencintai mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Nah, redaksi hadisnya ya adalah An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman sopo salah satu di antara kalian, hatta sehingga yuhibba mencintai sopo ahadukum li akhihi untuk saudaranya, ma yuhibbu apa-apa yang dia cintai li nafsihi. Ya, jadi hadis ini berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi terjemahannya begitu ya, bukan terjemahannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ini terjemahan yang kurang pas, karena redaksi hadisnya berbunyi hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Kalau mencintai saudaranya itu nanti redaksinya bukan yuhibba li akhihi, tapi yuhibba akhahu. Ma yuhibbu nafsahu, apa-apa yang dia cintai pada dirinya sendiri. Jadi hadisnya mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat hadis ini dan terus kemudian siapa saja yang meriwayatkan hadis ini, minimal kalau kita meneliti dan menelaah kutub tis'ah, 9 kitab induk dalam ilmu hadis, ya, kita akan mendapati bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh 6 orang ulama hadis yang menulis kutub tis'ah itu, yang menulis buku-buku induk dalam bidang hadis. Nah, yang pertama, hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in, dinukil oleh beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau kita pergi ke kitab induk hadis, hadis ini akan kita dapati yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari kita akan mendapatinya ketika sampai di nomor 13. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan mendapati hadis ini di kitab Sahih Muslim pada nomor hadis 75. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh keduanya dan dinyatakan bahwasanya status hadisnya adalah hadis sahih karena sudah termaktub dan disebutkan oleh 2 imam
Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahih mereka. Dan kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim ini merupakan kitab yang paling valid, nomor 2 dan nomor 3 setelah Al-Quranul Karim. Nah, selain dua kitab sahih tersebut, ada pula beberapa imam atau ulama hadis yang lain yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab mereka. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita akan mendapati di nomor hadis 2515. Juga kita mendapati Imam An-Nasai menukil hadis ini dalam kitab Sunan An-Nasai. Bahkan Imam Nasai ini memiliki 3 riwayat tentang hadis ini dengan redaksi yang agak berbeda-beda. Silakan nanti dicek pada hadis nomor 5016, 5017, dan 5039. Kita juga akan mendapati hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi di dalam kitab Sunan yang lain, yaitu di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, karangan dari Imam Ad-Darimi, pada nomor hadis 2782. Dan imam terakhir dari kalangan imam yang memiliki kutub tis'ah, ya, kitab 9 kitab induk dalam ilmu hadis adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau memiliki 4 jalur periwayatan yang berbeda dengan redaksi yang juga sedikit berbeda, tapi intinya maknanya itu sama semuanya. Silakan nanti bisa dicek pada hadis di nomor 13.146, juga di 13.874, 13.963, dan 14.082. Ini takhrij atau di mana kita akan mendapati hadis la yu'minu ahadukum ini di dalam kitab-kitab induk hadis. Kalau Arba'in Nawawiyah, terus kemudian Riyadhus Shalihin, kan tidak termasuk kitab-kitab induk hadis yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita pergi ke sumber aslinya, kita akan mendapati di minimal 6 kitab ini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, dan Al-Musnad miliknya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Ini sumber utama, sumber asli hadis itu bisa kita temukan. Kemudian, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu, sebelum kita nanti masuk ke inti dari hadis ini dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, alangkah baiknya kita ketahui dulu siapa itu sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dan hampir semua riwayat, baik dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ya, Imam siapa tadi, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi, semuanya bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Anas bin Malik sendiri, nama aslinya adalah Anas. Nama asli sendiri itu Anas. Malik itu bapaknya. Ya, Al-Ansori, beliau berasal dari Madinah. Ya, sahabat sekaligus pembantunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selama Rasul Sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya kurang lebih 13 tahun itu, Anas bin Malik menjadi pembantu setianya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khadimnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dulu ketika Anas itu masih kecil dan pada saat Rasul Sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, hijrah dari Makkah menuju Madinah, ibunya Anas bin Malik yang terkenal dengan sebutan Ummu Sulaim ini mendatangi Nabi dengan anak kecil yang bernama Anas bin Malik ini.
Ya, terus kemudian beliau ibunya ini mengatakan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya sebagai apa? Pokoknya sebagai orang yang bisa membantu kebutuhan sehari-harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibni. Ya Rasulullah, ini loh anak saya. Wahuwa gulamun katib. Dia ini pinter, bisa menulis. Yahdimuk, semoga dia bisa membantumu dan melayanimu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu menerima Anas bin Malik, membantunya dan melayani segala kebutuhannya. Dan itu dilakukan Anas bin Malik sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijriah. Seperti itu. Nah, itu Anas bin Malik. Kemudian selama beliau bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik ini turut serta dalam beberapa peperangan, seperti Perang Badar. Perang Badar itu beliau masih sangat kecil ya, beliau masih sangat kecil dan tidak langsung terjun ke lapangan, hanya membantu dan melayani beberapa keperluannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga turut dalam Perang Hunain, Perang Taif, Perang Khaybar, ya. Terus kemudian juga ikut serta bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan umroh tapi dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Terus kemudian beliau mengutus Utsman bin Affan untuk melobi agar orang Quraisy ini memperbolehkan Rasul masuk ke dalam Makkah untuk menunaikan umroh selama 3 hari. Tapi ternyata di situ muncul selentingan kabar bahwasanya Utsman sudah dibunuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat. Ternyata setelah dibaiat, Utsman muncul. Terus kemudian disitulah terjadi perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy yang nanti terkenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah. Kemudian selain Sulhul Hudaybiyah, Anas bin Malik juga terus kemudian ikut serta dalam prosesi penaklukan kota Mekah. Nah, beliau juga ikut serta di situ dan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjalankan haji dan umrah satu-satunya yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih terkenal dengan istilah haji wada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih berbicara tentang biografinya Anas bin Malik. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak tahan lagi untuk tinggal di Madinah. Karena apa? Karena setiap kali beliau melangkah di semua sisi kota Madinah, beliau teringat selalu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga ternyata tidak hanya dialami oleh Anas bin Malik, beberapa sahabat juga mengalami hal yang seperti itu. Akhirnya beberapa sahabat yang sudah tidak tahan tinggal di Madinah, bukan nggak cinta sama Madinah, tapi karena beban psikis. Tiap kali jalan ke wilayah ini, di situ pernah ada Nabi, ingat dengan Nabi. Nangis, sedih. Jalan ke tempat lain, di sini dulu mereka pernah bercengkrama dengan Nabi. Ingat lagi, kangen lagi, nangis lagi, sedih lagi. Maka akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah ke kota Damaskus. Ya, ke kota Damaskus. Lalu setelah dari situ, beliau pindah lagi ke kota Basrah hingga akhir hayatnya yang ada di Irak kalau sekarang. Beliau sendiri wafat, meninggal pada tahun ke-93 Hijriah, salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, lebih dari 100 tahun Anas bin Malik ini hidup di muka bumi ini. Beliau sendiri termasuk di antara salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagian ulama mengatakan ada sekitar 2.286 hadis yang beliau riwayatkan semasa hidupnya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit biografi singkat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Nah, terus kemudian di sini mungkin muncul sebuah pertanyaan. Arba'in Nawawiyah itu kan jumlah hadisnya hanya sekitar 40, 41 atau 42. Kenapa kok hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih? Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dan akhirnya memilih hadis ini untuk dimasukkan ke dalam Arba'in Nawawiyah? Apa alasan beliau? Nah, dalam hal ini salah seorang ulama dari kalangan mazhab Malikiyah yang bernama Abdullah bin Abu Zaid mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan jima'u adabil khair, ya, inti perilaku baik yang ada di dalam agama Islam. Jadi hadis Nabi itu kan banyak. Ya, hadis Nabi itu banyak, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, hadis ini menurut Al-Imam Abdullah bin Abu Zaid adalah inti perilaku baik di dalam agama Islam. Nah, beliau mengatakan inti perilaku baik di dalam agama Islam itu diwakili oleh 4 hadis. Nah, di situ beliau mengatakan wajima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahaditsa. Inti dari perilaku baik di dalam agama Islam itu diwakili oleh 4 hadis. Apa itu? Yang pertama adalah sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini inti dari perilaku baik di dalam agama kita. Yang pertama, katakan yang baik atau diam, tulis yang baik atau diam, ya, berperilaku yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adab kedua atau inti kedua dari perilaku baik yang ada di dalam agama Islam itu diwakili oleh sabda Rasul yang berbunyi, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Dia meninggalkan segala urusan yang tidak ada kaitannya dengan kebaikan dirinya sendiri. Nah, nanti penjelasannya bisa panjang, silakan dilihat hadis ini di kitab-kitab hadis yang ada dan penjelasan para ulama. Kemudian yang ketiga, di antara inti dari adab yang baik, perilaku yang baik di dalam agama Islam itu diwakili oleh hadis Nabi yang berbunyi, la takdob falakal jannah. Jangan marah, insya Allah kamu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hadis yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau terus kemudian berbuat baik, pedomannya 4 hadis ini bakalan menjadi sangat cukup, lebih dari cukup. Baik ketika kita berperan sebagai seorang pribadi muslim maupun kita berperan sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Pertama apa? Katakan yang baik atau diam. Kedua, jangan marah. 3, jangan mencampuri atau masuk dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kita, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dan yang terakhir, kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai perkara itu terjadi untuk kita sendiri. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, alasan
yang membuat Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah. Karena hadis ini merupakan hadis inti yang berisi perilaku atau ajaran baik yang ada di dalam agama Islam. Kemudian ada pula versi lain, alasan lain, pendapat lain tentang kenapa kok Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, hal ini terus kemudian dinyatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah kontemporer, ya, zaman now, yang berasal dari Mesir, bernama Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati. Beliau juga memiliki kitab, ya, yang menjelaskan makna dari hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau tidak salah, judulnya itu Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, kalangan dari Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati, salah seorang ulama Mesir. Nah, beliau berpendapat, kenapa kok Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam Arba'in Nawawiyah, bukan hadis-hadis yang lain. Beliau mengatakan karena hadis ini merupakan salah satu pondasi agama Islam. Hiya qaidatun min qawaidil Islam. Dia itu adalah kaidah, pondasi, asas dari sekian banyak asas-asas, dari sekian banyak pondasi yang ada di dalam agama Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urgensi atau pentingnya hadis ini, alasan kenapa kok sampai Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian poin terakhir yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fawaid, ya, mustambatah minal hadis. Inspirasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita ingin saudara kita itu mengalami apa yang kita alami dalam hal kebaikan. Kalau kita ingin diri kita mendapatkan kebaikan, maka kita juga ingin saudara kita itu mendapatkan kebaikan. Dan itu tanda kesempurnaan iman. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak ingin saudara kita itu mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita mendapatkan kebaikan, oh berarti jangan-jangan iman kita ini imannya tidak sempurna. Iman kita ini sedang bermasalah. Kalau ada orang, nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, dan ini juga nanti masuk dalam kategori syarah penjelasan dari hadis ini. Kalau kita tidak senang, ada orang mendapatkan kenikmatan, padahal diri kita sendiri senang, kita mendapatkan kenikmatan yang sama dengan apa yang dia dapatkan. Oh berarti iman kita bermasalah. Ya, iman kita tidak sedang baik-baik saja. Karena apa? Kita tidak senang orang lain mendapatkan kebaikan, padahal kalau kebaikan itu ada pada diri kita, kita senang. Ya, seperti itu. Nah, ini makna yang paling sederhana yang bisa kita ambil. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita terus kemudian mengambil inspirasi dalam poin-poin yang lebih terstruktur, yang lebih tertata rapi. Yang pertama, di antara faidah atau inspirasi hadis yang bisa kita ambil dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah ingin menggambarkan kepada kita melalui hadis ini kondisi ideal masyarakat Muslim yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah Rasul mengabarkan kepada kita tentang kondisi ideal dari masyarakat Muslim yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, dan ini juga terus kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh di akhir surat Al-Fatah.
Ya, surat Al-Fatah itu salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran juz 26. Ketika beliau mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, itu memiliki sifat apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras kenceng kalau terus kemudian dengan orang-orang yang tidak satu agama dengan mereka, dengan orang-orang kafir. Tapi rohama'u bainahum, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ya, bukan sebaliknya. Kalau sama orang-orang yang lain agama itu saling kasih sayang, sama saudara sendiri tiap hari bertengkar. Karena apa bertengkar? Beda pilihan, beda madhab, beda pemikiran, beda rezeki bahkan ya, dan macam-macam. Nah, itu tidak menjadi salah satu contoh dari pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Saudara Muslim dengan saudara Muslim yang lainnya itu sifatnya adalah ruhama'u bainahum, saling mengasihi, saling menyayangi. Bahkan terus kemudian dari sifat cinta kasih sayang ini terus kemudian muncul yang namanya takaful. Takaful itu apa? Saling menjamin, saling mengayomi. Nah, ketika kita dalam keadaan susah, mereka membantu kita. Dan ketika mereka dalam keadaan susah, kita juga menjadi pionir pertama yang membantu mereka. Ini idealnya seorang Muslim dan masyarakat Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mislul jasad. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling berempati dan saling mengasihi itu seperti tubuh. Idza staka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kalau ada salah satu bagian tubuh yang sakit, ya, maka anggota tubuh itu akan merasakan demam. Kakinya yang sakit misalkan kalau bahasa di tempat saya namanya cantengan. Ya, kukunya itu cantengan begitu ya. Terus kemudian kukunya padahal itu di kaki, tapi yang panas mana? Yang panas kepalanya. Yang pusing siapa? Yang pusing kepalanya. Kakinya nggak pusing, tapi kepalanya yang pusing, badannya yang panas. Ya kan? Ada luka, mohon maaf, misalkan seseorang yang bisulan di salah satu tempat, ya, tapi seluruh tubuhnya itu merasakan sakit. Bahkan dia bisa saja tidak tidur. Begitulah sifat seorang Muslim dengan saudara Muslim yang lainnya. Begitulah seharusnya masyarakat Muslim itu mencintai saudaranya yang lain. Tanpa dipanggil, tanpa diberitahu, dia sudah tahu sendiri bahwasanya saudaranya sedang membutuhkan. Kalau kita mencintai saudara kita, tentu kita akan membantu mereka dengan senang hati. Sebagaimana kita ingin saudara kita membantu kita ketika kita sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Jadi tidak ada nanti terus kemudian ini saudara yang dekat aja nggak dibantu, kenapa harus membantu saudara yang jauh? Nggak bisa seperti itu. Mau dekat, mau jauh, semuanya adalah saudara kita. Dimanapun yang sakit dari anggota tubuh kita, tangan itu pasti bereaksi. Mulut itu pasti terus kemudian akan mengucapkan aduh. Atau minimal dia mengucapkan kalimat-kalimat wajah, rasa sakit. Misalkan dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah, atau la haula wala quwata illa billah, atau bahkan subhanallah, sambil menahan rasa sakit. Terus kemudian otak pasti akan bereaksi, ayo baca doa ini, ayo baca zikir ini untuk mengurangi rasa sakit dan lain sebagainya. Dan begitu seharusnya kondisi masyarakat Muslim. Contoh misalkan, sekarang ada banyak saudara kita, ini kalau di Indonesia ya, enggak tahu kalau di Hong Kong. Di Indonesia banyak di antara saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri karena ada gejala-gejala di dalam tubuhnya terdapat virus COVID-19.
Mereka tidak bisa bekerja, mereka bukan pegawai, mereka bukan karyawan yang setiap bulan mendapatkan gaji tetap, ya. Jadi kalau mereka tidak kerja, ya nggak dapat uang, begitu. Akhirnya ketika mereka melakukan isolasi mandiri, mereka tidak punya pemasukan. Nah, ketika kita terus kemudian mengamalkan hadis ini sebagai bentuk ittiba kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membantu mereka secara otomatis dari golongan apapun, dari organisasi manapun, pemikirannya seperti apapun, harus kita bantu. Selama dia adalah seorang muslim. Bahkan Imam Nawawi ketika menjelaskan makna hadis ini di dalam kitab syarah beliau sampai mengatakan, wal aula, dan lebih baiknya, lebih utamanya, an yuhmala dzalika, hendaknya hadis ini dibawa ala umumil ukhuwah, kepada keumuman persaudaraan. Hatta yashmalal kafira wal muslim, sampai kalau bisa hadis ini meliputi orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Loh, sampai segitunya. Kalau tidak ada saudara kita muslim yang terus kemudian sedang kesulitan, sedangkan kita punya tetangga kafir sedang kesulitan. Ketika kita terus kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita sedang berada dalam puncak paripurnanya, maka kita akan membantu mereka. Karena apa? Kita juga berharap jika datang sebuah keburukan, waliyadzubillah, kepada kita, kita akan berharap orang lain itu melakukan hal yang sama kepada kita. Ya, meskipun kadangkala dia bukan orang yang satu agama dengan kita. Jadi, ukhuwah ini, menurut Imam Nawawi, ya, persaudaraan ini tidak hanya dibangun dengan landasan agama saja. Kadang orang-orang yang tidak satu agama pun tetap harus mendapatkan bantuan dari kita. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan yang kita berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada mereka. Ini kondisi idealnya masyarakat muslim. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah kan sampai terus kemudian pernah mengatakan, mazala Jibril yusini biljar. Jibril itu senantiasa mengingatkanku untuk ingat dengan tetangga Yahudi saya itu. Hatta dzanantu, sampai aku berpikir bahwasanya annahu sayuwarithuni, bahwasanya dia akan mewarisi harta-hartaku ketika aku meninggal. Saking seringnya Jibril mengatakan, Muhammad, tolong kamu perhatikan tetanggamu itu meskipun dia adalah orang Yahudi. Nah, seperti itu. Tapi itu nanti kondisinya dalam beberapa kasus tertentu tidak harus mutlak seperti itu. Nah, tetap yang menjadi konsen kita adalah bagaimana membantu saudara-saudara yang masih seagama, dan jika ada orang lain di luar agama kita butuh bantuan, ya silakan, selama tidak terus kemudian mengganggu hubungan kita dengan orang-orang tersebut. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kesolehan pribadi dan sosial itu bisa membantu kita, orang muslim, mewujudkan kesempurnaan iman. Jadi harus ada tawazun antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Kalau bahasa saya itu, ketika kita bisa menjadi orang soleh dan bisa menjadi orang muslih. Soleh itu baik, muslih itu adalah orang yang melakukan perbaikan. Maka dengan begitu iman kita bisa menjadi sempurna insyaallah ta'ala. Karena kita sudah bisa menyelaraskan, menyeimbangkan antara hablun minallah, status kesolehan kita, dengan hablun minannas, status sosial kita. Oleh sebab itulah di banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati bahwasanya kesempurnaan iman itu akan didapatkan seseorang ketika apa? Ketika dia mampu menjadi baik,
dan mampu melakukan perbaikan. Dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan menebarkan manfaat itu kepada sesama. Contoh, salah satu contoh yang paling gampang dan mungkin sering teman-teman dengar ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi di sini ada dua dimensi ketakwaan sebagai tingkatan selanjutnya setelah seseorang beriman. Apa itu? Yang pertama adalah dia jadi soleh karena dia sudah beriman kepada perkara yang gaib, iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan lain sebagainya. Dan terus kemudian mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini kan bagian dari ekspresi hablum minallah kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, kita sudah mampu berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama ini kan bagian dari ekspresi kesolehan sosial kita. Teman-teman, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin inspirasi hadis yang bisa kita ambil dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah motivasi untuk senantiasa melakukan isar, mengutamakan orang lain atas diri sendiri, dan berusaha untuk tidak egois. Ya, kita berusaha untuk melakukan isar. Isar itu apa sih? Isar itu adalah mengutamakan orang lain di atas kepentingan pribadi. Sekaligus mengeliminir, meminimalisir sifat-sifat egois yang ada pada diri kita. Ya, karena apa? Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita suka bahwasanya sebuah kebaikan, sebuah ketaatan itu ada pada diri kita, maka kita pun ingin saudara kita merasakan hal yang sama. Nah, begitu pula dalam urusan-urusan duniawi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka melakukan isar, mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah, meskipun mereka juga memerlukan. Nah, ayat ini menurut Imam Bukhari turun ketika orang laki-laki. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lagi butuh ini. Saya nggak punya makanan, saya nggak punya tempat tinggal. Tolong bantu saya. Tapi beliau langsung pergi ke rumahnya melihat tidak ada apa-apa yang bisa disuguhkan untuk tamu. Maka beliau terus kemudian berkata kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu malam ini? Orang ini. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ini menurut ceritanya Imam Bukhari ya. Kemudian setelah itu dibawalah orang ini ke rumah sahabat tadi. Sampai di rumah dia berkata kepada istrinya, ini adalah tamunya Rasulullah. Tolong jamu dengan sebaik mungkin. Di rumah kita ada apa? Si istri terus kemudian berkata, di rumah kita cuma ada beberapa makanan yang cukup untuk dimakan oleh anak-anak kita. Oke lah kalau begitu, sekarang tugas kamu adalah menyiapkan makanan ini untuk tamu kita, lalu kamu tidurkan anak-anak biar mereka tidak kelaparan, tidak nangis karena kelaparan, lalu matikan lampunya, kita langsung tidur, biar orang ini terus kemudian makan dan bisa istirahat dengan tenang. Esok paginya terus kemudian si orang ini melaporkan sahabat tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah ketika melihat tingkah laku si sahabat ini merasa heran, dalam tanda kutip ya, dan terus kemudian tertawa bahagia karena si sahabat ini telah begitu mengutamakan saudaranya, padahal dirinya sendiri sedang dalam kondisi
membutuhkan, Masya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan saudaranya, ya, meskipun mereka sendiri dalam keadaan sedang membutuhkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan sebuah nasihat untuk diri saya sendiri, dan jika bermanfaat mudah-mudahan bisa diamalkan oleh rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwasanya ketika kita ingin diperlakukan dengan sebuah perlakuan, maka seharusnya kita juga memperlakukan orang lain dengan perlakuan tersebut. Ketika kita ingin diri kita baik, hendaknya kita juga menginginkan dari orang lain juga berbuat kebaikan yang sama. Tidak sempurna iman seseorang, bahkan bisa saya katakan orang ini punya penyakit hati kalau melihat ada orang lain berbuat kesalahan dan dia ketawa ketiwi. Sakit hati orang tersebut kalau melihat ada orang tidak melakukan kebaikan, tapi dia terus kemudian hanya ngomong di belakang, tidak memberikan nasihat sama sekali. Ya, sakit hati seseorang ketika melihat orang lain yang beda organisasi, yang beda pemikiran, yang beda afiliasi politik dan lain sebagainya, berbuat kesalahan terus kemudian kita ketawa ketiwi. Ya, memberikan tepuk tangan bahagia, no, syukurin, no. Sakit hati kita itu. Karena apa? Selama dia saudara muslim, atau bahkan menurut Imam Nawawi, bahkan jika dia bukan muslim, seharusnya kita mencintai mereka, sebab kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin diri kita terperosok ke dalam kekufuran, tentu kita ingin menyelamatkan orang-orang kafir itu agar mereka terus kemudian bisa masuk ke dalam agama Islam yang dengannya mereka diberi keselamatan juga. Begitu pula dengan orang Islam. Jika kita tidak ingin diri kita terperosok ke dalam kemaksiatan, maka jangan pernah ridho jika ada salah satu saudari-saudara kita yang terperosok ke dalam kemaksiatan. Hadits ini secara tidak langsung terus kemudian memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, ya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jadi orang yang soleh dan kita jadi orang yang muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari saling mencintai dengan sesama saudara muslim, dengan sesama umat manusia. Kita cintai untuk saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai sesuatu itu terjadi untuk diri kita. Dan kita membenci untuk saudara-saudara kita hal-hal yang kita benci terjadi pada diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Iko Suryadin Zain LCMA bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi rabbi, amin rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya seputar tema ataupun tidak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya, Ustadz. Kan ada dalam hadis, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna atau bermanfaat bagi sesamanya. Seperti yang Ustadz katakan, kita bermanfaat untuk sahabat kita, saudara kita tidak membiarkan saudara kita teraniaya, kita harus menolong mereka gitu.
Terus bagaimana sikap kita terhadap teman yang selalu memanfaatkan kebaikan kita? Ya, sikap kita sih sebenarnya niatnya hanya ingin menjadi manusia yang berguna, tapi dianya seolah tidak tahu berterima kasih, dia hanya memanfaatkan kita. Misalkan ini, dia selalu minjam uang, tapi ternyata dia nggak ngembaliin uangnya sampai dia pulang ke Indonesia pun tetap nggak ngembaliin uangnya. Ditagih katanya nanti sampai dia pulang ke Indonesia pun belum bayar, Ustaz. Itu bagaimana sikap kita? Apa harus mengikhlaskannya aja, tapi kitanya pun masih butuh atau bagaimana, Ustaz? Sedangkan pada awalnya dia ada ucap utang gitu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ya, Mbak? Iya, Pak Ustadz, silakan. Oh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sebenarnya ini masalah klasik ya, dalam artian hampir di setiap masa, di semua komunitas, di semua bangsa, kasus-kasus seperti ini pasti muncul. Nah, makanya saya katakan ini adalah masalah yang sangat klasik, terjadi hampir di semua lapisan masyarakat. Ada orang-orang yang naf'iyun, pragmatis, memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah, di sini terus kemudian sebagai seorang muslim yang terus kemudian ketika berbuat kebaikan itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan darinya. Entah balasan itu nanti terus kemudian akan Allah Subhanahu wa taala kasih tunai ketika kita berada di dunia, atau terus kemudian akan Allah Subhanahu wa taala tangguhkan di akhirat. Nah, seperti itu ya. Maka apa yang kita lakukan, aktivitas kebaikan kita mulai dari terus kemudian misal ketika kita mendoakan orang lain agar dia senantiasa baik, ketika kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu menjadi orang-orang yang komitmen dengan janjinya, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, itu semuanya kita lakukan hanya karena kita ingin mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, bukan karena yang lain. Adapun nanti jika ada hukukul adamiyin, hak-hak yang berkaitan dengan anak cucu Nabi Adam, seperti hak-hak yang berkaitan dengan uang, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, ataupun janji, ya, janji ini, janji itu, ataupun toh nanti berkaitan dengan mazlamah, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan seperti itu ya, contohnya terus kemudian menghina, mengejek, membuli. Termasuk di antara kezaliman itu adalah ketika seseorang tersebut tidak menepati janji dalam masalah keuangan utang piutang. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka di dalam agama kita ada dua cara. Pertama, kita mengikhlaskan dan terus kemudian memberi nasihat kepada dia, dan terus kemudian tidak lagi memberikan bantuan yang sama kepada dia. Misalkan kalau dia terkenal tidak komitmen dalam melunasi utang, ya sudah, utang sementara di stop dulu. Karena apa? Dia tidak komitmen kok. Lebih baik kita membantu orang lain yang kebutuhannya sama dengan orang itu, tapi orang itu memiliki komitmen. Itu juga sebagai salah satu pelajaran bagi dia bahwasanya orang yang tidak komitmen itu nanti tidak akan dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Itu yang pertama. Ikhlas, kita hentikan, dan terus kemudian tapi tetap memberikan kepada dia nasihat yang baik. Ya, seperti itu. Atau yang kedua, kita tidak ikhlas. Nggak ikhlas saya. Soalnya apa? Misal kalau kasusnya utang piutang ya, utang uang saya di dia banyak banget sih, ya. Misalkan sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Ya udah, nggak bisa saya ngikhlasin, terlalu banyak. Padahal saya juga butuh. Maka pada saat itu berkaitan dengan hak adami, nanti kalau dia tidak membayarnya di dunia, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pengadilan yang adil bagi kita dengan dia di akhirat kelak.
Utang-utang itu akan tetap terus kemudian berlanjut nanti ke akhirat. Bahkan jangankan utang banyak jutaan, puluhan juta begitu ya. Utang yang 1 sen, 2 sen, kalau bahasa orang sini sak repis, 2 repis, itu tetap diambil. Tetap nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat. Berikan pengertian kepada dia tentang masalah ini. Bahwasanya meskipun kamu melarikan diri ke ujung dunia, begitu, kalau dunia ada ujungnya, ya, dan menyembunyikan diri kamu, tetap tidak bisa. Karena apa? Semua alam raya ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam radarnya Allah. Mau melarikan diri kemana saja. Apa tidak takut kalau nanti di akhirat bakalan dituntut sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kebaikan, kebaikannya akan dihilangkan semuanya sampai lunas itu hutangnya. Kalau tidak punya kebaikan, keburukan orang yang dia pinjam uangnya itu akan dilimpahkan semuanya kepadanya. Nasihat-nasihat yang seperti ini, jika pun toh bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat selama orang tersebut memiliki keimanan. Adapun terus kemudian kita dimanfaatkan dan lain sebagainya, ya niat kita cuma menolong saja. Mau dimanfaatkan, mau tidak, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati dia, mbok yo jangan seperti ini tidak baik. Kamu kalau terus seperti ini, suatu saat nama kamu juga akan tidak baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, kalau kasusnya orang yang enggan bayar utang, ya mutlul ghani dzulmun yahillu irduhu wa uqubatu. Penangguhan hutang yang dilakukan oleh orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya, dia mampu bayar utang, ya, dia mampu bayar utang, tapi dia tidak mau membayar utang itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yahillu irduhu, kehormatannya halal, wa maluhu, hartanya juga halal. Artinya apa? Kita boleh mengatakan kepada halayak bahwasanya jangan pinjemin lagi orang ini. Orang ini tidak komitmen nih. Itu boleh dihalalkan oleh syariat kita. Ya, bahkan nanti terus kemudian jika ada mahkamahnya, ya ada pengadilannya, pengadilan akan membuat pengumuman orang ini tidak bisa komitmen, orang ini sudah mahjur, dilarang untuk melakukan transaksi keuangan, nggak boleh minjem, nggak boleh. Karena apa? Udah tidak komitmen lagi. Seperti itu. Ya, nah, itu dalam hukum fikih kita seperti itu. Jadi artinya monggo tetap dibantu kalau memang bisa kita bantu. Mungkin bantuannya bukan lagi berupa uang, tapi berupa nasihat. Unsur akhaka dzaliman aw mazluman, bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim maupun dia dizalimi. Kalau dizalimi gampang. Kalau berbuat zalim bagaimana? Ketika dia mau berbuat zalim, kita cegah dia untuk melakukan kezaliman, itu merupakan bantuan yang bisa kita berikan. Wallahu taala alam bishawab. Ya Bu, tadi gimana? Apa bisa dimengerti bagaimana Bu? Halo Bu? Ada yang masih bertanya? Silakan. Halo? Iya Mbak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Saya di sini sama anak majikan, jadi nggak bisa menjawab. Terima kasih Ustadz, terima kasih Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Karsida dari Tunmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati. Gini Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini mengenai antara syirik dan tidak. Gini Ustadz, kemarin singkat cerita aja. Kemarin itu ada teman ya bilang masalah kalau kita setiap malam Jumat keluarganya itu nyediain makanan kesukaan yang sudah meninggal seperti itu. Nah itu hukumnya kalau bagi orang Islam itu hukumnya syirik atau tidak. Dan seumpama itu syirik, gimana caranya kita menasehati beliau supaya tidak lagi melakukan hal itu? Karena ya kalau kita menasehati tanpa ilmu, tanpa itu kan
nanti dibilangnya sok tahu, karena dari apa yang saya dengar beliau itu bilang gini, kita punya madhab masing-masing, kita ada 4 madhab. Jadi Islam itu membolehkan kalau kita seperti sesaji gitu setiap malam Jumat, kalau siapa yang meninggal setiap malam Jumat itu ngasih makanan atau minuman apa yang almarhumah suka, seperti itu. Itu dibilang syirik atau bukan, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum dijawab, alangkah baiknya jika kita terus kemudian melihat kembali pengertian dari syirik itu sendiri. Syirik itu apa sih? Syirik itu adalah ketika kita menyamakan taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosoisihi. Menyamakan Allah dengan makhluk yang lain atau dengan zat yang lain dalam masalah-masalah yang itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ibadah itu harusnya kita persembahkan untuk siapa? Untuk Allah. Maka ketika kita menyamakan makhluk lain ya dalam hal ibadah, kita telah berbuat syirik. Kita beribadah kepada orang lain sebagaimana kita beribadah kepada Allah, itu namanya syirik. Ya, misal kita meyakini ada makhluk yang bisa memberikan manfaat atau menolak bala, maka itu masuk dalam kategori syirik. Karena apa? Karena yang bisa menolak bala dan memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya bahwasanya ada yang bisa memberikan rizki, ada yang bisa mengabulkan hajat selain Allah dari makhluk. Maka pada saat itu kita telah berbuat syirik. Nah, kasusnya kalau kasus tadi menyediakan makanan, ya apa dalam bahasa kita sajen begitu ya, sajen untuk orang yang telah meninggal, maksudnya dalam rangka apa ini? Dalam rangka memberikan pengorbanan, ya, atau dalam rangka apa? Kalau dalam rangka it'am, memberi makan, misalkan dia memiliki kepercayaan bahwasanya arwah itu ketika sudah meninggal dia masih gentayangan, gitu ya, di sekitar rumah sampai 7 hari, sampai 3 hari, sampai 7 hari, seperti itu, sampai 40 hari. Dan ketika dia menyiapkan makanan itu, si arwah yang gentayangan ini terus kemudian bisa menikmati ya makanan yang disediakan oleh keluarganya. Ya, maka hal ini tidak masuk dalam kategori syirik, meskipun terus kemudian masuk dalam kategori wallahu taala alam bisawab, ya, masuk dalam kategori hal-hal yang terus kemudian tadi kurang membawa manfaat. Karena menurut keyakinan kita, orang yang sudah meninggal itu ya arwahnya sibuk ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia sibuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sibuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukaddimah dari apa yang nanti akan dia dapatkan di akhirat kelak. Seperti itu. Tapi kalau niatnya misalkan ada beberapa orang saudara kita ya yang terus kemudian di hari 3, di hari ke-7, di hari ke-40 dan lain sebagainya menyiapkan makanan dengan maksud untuk bersedekah atas nama si mayit. Maka hal ini menurut sebagian ulama diperbolehkan selama tidak menyusahkan dan menyulitkan. Meskipun ada sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Karena apa? Karena itu akan menyulitkan, memberikan kesulitan bagi si sahibul musibah, orang baru ditimpa musibah kok malah menyiapkan. Dan yang terjadi di banyak masyarakat kita
ada kadangkala terus kemudian sampai naudzubillah min dzalik berhutang dan lain sebagainya demi untuk melakukan hal itu. Namanya sedekah. Sedekah itu kan tidak harus dilakukan toh. Sedekah itu kan sifatnya sunnah. Kalau punya keluasan rezeki, monggo sedekah, ngasih makan orang lain, diniatkan untuk dikirim pahalanya kepada si mayit ini. Ini masuk dalam kategori waladun soleh, ya, atau sodakoh jariyah, seperti itu. Jadi apakah itu syirik atau tidak? Kalau kasusnya seperti yang ditanyakan tadi, ya kemungkinan besar enggak syirik, cuman kurang bermanfaat saja. Alangkah baiknya kalau disedekahkan kepada orang lain yang pahalanya bisa dinikmati oleh orang yang sudah meninggal itu. Bagaimana menasihatinya? Monggo dinasihati yang baik. Kalau misalkan hal-hal yang terus kemudian sudah disepakati oleh para guru kita, para ulama kita, tentu insya Allah bisa diterima oleh semua kalangan. Tapi kalau misalkan masih debatable, masih bisa diperbincangkan, didiskusikan, maka ya nanti apa bahasanya itu, kita hanya bisa mengatakan nata'awan fima tafakna wa natasamah fima ikhtalafna. Mari kita tolong menolong dalam hal-hal yang sudah kita sepakati, tapi kalau kita berbeda pendapat, yuk kita tasamuh, toleransi, begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Ada yang bertanya melalui chat di Zoom dari Ibu Nurhalimah. Ingin bertanya terkait hukum patungan kurban, beli 1 ekor sapi, tapi belinya tahun kemarin. Ulangi. Hukum patungan kurban, beli 1 ekor sapi, tapi belinya tahun kemarin masih anak-anak, dan tahun ini rencana disembelih. Mungkin tahun ini sudah agak besar ya sapinya. Dan pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih. Pak Ustadz, mohon dijelasin. Terima kasih. Kalau masalah kurban, ya, ada beberapa kriteria yang mau disembelih atau mau dikurbankan itu. Dalam hal ini, karena pertanyaannya sapi, ya kita jawab saja khusus untuk sapi ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian sembelih binatang kurban itu kecuali kondisinya adalah musinnah. Musinnah itu apa? Musinnah itu adalah sebuah sebutan untuk binatang-binatang yang sudah layak dikorbankan dan memenuhi standar dari sisi umur terutama. Kalau sapi, musinnah itu adalah sapi yang berusia minimal 2 tahun. Itu kalau sapi. Kalau kambing itu minimal 1 tahun. Ya, itu disebut sebagai musinnah. Karena apa? Ya, karena dia sudah dewasa. Kalau manusia itu sudah balik begitu ya. Nah, nanti dilihat kalau iurannya itu sudah setahun lalu atau bahkan sudah beberapa tahun yang lalu, dan dia masih kecil, belum bisa disembelih. Jika tahun ini usia sapinya itu sudah mencapai 2 tahun, ya, karena itu adalah usia minimal bagi seekor sapi untuk bisa dikurbankan dan disembelih, dijadikan binatang kurban. Tapi kalau masih belum, ya terpaksa harus nunggu tahun depan lagi, atau terus kemudian sapi itu dijual, dibelikan sapi yang usianya 2 tahun. Nah, seperti itu. Kalau kurang dari 2 tahun, 2 tahun itu hitungan hijriah ya. Artinya 24 bulan komariah, 24 bulan hijriah. Nah, 24 bulan hijriah itu tentu berbeda dengan 24 bulan hitungan kalender Masehi. Perbedaannya kurang lebih berapa? Sekitar kalau 1 tahun itu beda 10 hari, 1 tahun itu beda 10 hari. Ya, kalau 1 tahun itu beda 10 hari, maka 2 tahun itu beda 20 hari. 3 tahun beda 30 hari, bedanya 1 bulan. Maka kalau tahun lalu usianya itu kalender Masehi usianya baru
misalkan 5 bulan, artinya dia baru berapa itu? Baru 5 bulan kurang ya, 5 bulan kurang, maka hari ini setelah 1 tahun dia belum berusia 2 tahun, maka belum bisa disembelih. Karena apa? Belum memenuhi kriteria dari sisi umur, seperti itu. Ya, berarti harus sabar lagi menunggu untuk baru bisa disembelih tahun. Kecuali kalau sapi ini dijual, ya, kemudian harga penjualannya terus kemudian dibelikan sapi lain yang memenuhi kriteria secara umur, ya, tentu hal itu tidak menjadi masalah. Wallahu taala a'lam. Iya, Pak Ustadz, ini dari Bu Nur Halimah, ternyata sapinya masih umur 20 bulan. Berarti belum bisa disembelih ya Pak Ustadz? Berarti belum bisa disembelih ya, karena baru 20 bulan. Berarti solusinya mau nunggu tahun depan atau dijual itu sapi dibelikan yang berusia 2 tahun. Tentu harus nambahin uang, syukur-syukur ya ada orang yang terus kemudian mau menjual sapinya di bawah harga. Wallahu taala alam. Ya Bu Nur Halimah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Dan mungkin mohon maaf karena waktunya terbatas, yang masih ingin bertanya bisa konsultasi di nomor dompet duafa Hongkong konsultasi online di nomor 52982419 52982419. Baik, acara yang terakhir yaitu doa. Monggo Pak Ustadz untuk dipimpin doanya.